Gila ya, kita lagi hidup di masa di mana semua kelihatan baik-baik aja. Tapi kalau kamu perhatiin lebih dalam, tanda-tanda tekanan itu udah mulai muncul pelan-pelan. Berita soal konflik global, harga energi yang naik, sampai ekonomi dunia yang mulai melambat, itu bukan cuma headline, itu sinyal. Dan yang sering kejadian, krisis itu nggak datang saat semua orang panik, tapi justru saat banyak orang masih santai. Yang bikin ngeri bukan krisisnya, tapi ilusi normal yang kita pegang terlalu lama. Kamu masih belanja seperti biasa, masih ngerasa gaji aman, masih nganggep semuanya terkendali. Padahal di balik itu, sistem lagi bergerak ke arah yang berbeda. Jadi sekarang pertanyaannya bukan krisis itu bakal terjadi atau enggak, tapi kamu udah siap belum kalau itu benar-benar terjadi? Siap? Mari kita bahas. Beberapa minggu terakhir, kalau kamu ngikutin rilis data resmi, arahnya mulai kelihatan jelas. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 masih di sekitar 5%. Kelihatan solid di atas kertas. Inflasi juga masih dijaga di kisaran 3% oleh Bank Indonesia. Tapi di sisi lain, IMF justru menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2026 ke sekitar 3,1%. Artinya, tekanan dari luar lagi menguat. Ini bukan kondisi runtuh, tapi ini fase ketap yang sering jadi awal masalah kalau kita salah langkah. Nah, di video ini, kita nggak akan bahas teori doang. Kita bakal bongkar 5 aset yang secara realistis bisa jadi benteng pertahanan kamu di tengah tekanan kayak gini. Bukan aset yang kelihatan keren, tapi yang benar-benar bekerja saat kondisi nggak ideal. Ada yang sifatnya melindungi, ada yang menjaga arus kas, bahkan ada yang justru bisa jadi peluang di tengah krisis. Jadi kalau kamu ngerasa semua masih aman, mungkin justru sekarang waktu terbaik buat mulai siapin strategi. Kalau kita ngomongin krisis, kebanyakan orang langsung mikirnya harga naik, ekonomi melambat, atau bahkan PHK. Tapi yang jarang dibahas adalah satu hal yang jauh lebih penting. Posisi aset kamu di tengah semua itu. Karena di setiap krisis, selalu ada 2 tipe orang yang muncul. Yang pertama, mereka yang asetnya salah posisi, akhirnya kejebak, kecekik, dan kehilangan kendali. Yang kedua, mereka yang mungkin gak kelihatan kaya sebelumnya, tapi karena perempatan asetnya tepat, justru bisa bertahan, bahkan berkembang. Kita mulai dari aset yang paling sering diremehkan, tapi justru paling menentukan. Likuiditas atau dana cair. Ini bukan sekedar punya tabungan, tapi soal seberapa cepat kamu bisa mengakses uang tanpa hambatan saat kondisi berubah. Di fase suku bunga tinggi seperti sekarang, di mana Bank Indonesia menahan BI rate untuk menjaga stabilitas rupiah, biaya utang naik dan akses kredit makin ketat. Artinya, kalau kamu butuh uang mendadak, nggak semudah itu tinggal gesek kartu atau ambil pinjaman. Di titik ini, dana darurat bukan lagi opsi, tapi fondasi. Bayangin kondisi sederhana. 2 orang dengan penghasilan sama, gaya hidup mirip. Bedanya, satu punya dana darurat 6-12 bulan, satu lagi enggak. Saat tekanan datang, misalnya penghasilan terganggu atau biaya hidup naik, yang satu masih punya waktu berpikir, beradaptasi, bahkan ambil peluang. Yang satu lagi, langsung masuk mode bertahan, keputusan jadi emosional, dan seringkali berujung ke utang yang makin dalam. Likuiditas itu ibarat oksigen. Kamu baru sadar pentingnya saat mulai kehabisan. Tapi menariknya, menyimpan uang cair juga bukan tanpa risiko. Di tengah inflasi, nilai uang pelan-pelan tergerus. Jadi, strategi yang cerdas bukan cuma nyimpen, tapi menempatkan di instrumen yang tetap liquid, tapi sedikit lebih tahan inflasi, seperti pasar uang atau deposito jangka pendek. Ini bukan soal cari return tinggi, tapi menjaga fleksibilitas. Karena dalam krisis, fleksibilitas sering lebih berharga daripada profit. Lanjut ke aset kedua yang sering disalahpahami. Aset rendah risiko yang mudah dicairkan. Ini beda dengan dana darurat. Kalau dana darurat itu pure untuk bertahan, aset ini lebih ke lapisan kedua pertahanan. Contohnya seperti surat berharga negara jangka pendek atau instrumen pasar uang. Kenapa ini relevan? Karena di saat global liquidity mengetat,
yang sekarang lagi terjadi akibat kebijakan suku bunga tinggi di banyak negara, uang jadi mahal. Dan saat uang mahal, yang punya akses likuiditas cepat akan punya posisi tawar lebih tinggi. Banyak orang terlalu fokus ke aset jangka panjang, seperti properti atau saham, tanpa sadar bahwa dalam kondisi krisis, yang dicari pasar bukan potensi, tapi kepastian. Bahkan, aset bagus pun bisa turun karena orang butuh cash. Ini yang sering disebut liquidity crunch. Jadi, punya sebagian aset yang bisa dicairkan cepat tanpa rugi besar itu seperti punya peluru cadangan. Kamu nggak panik saat harga turun. Kamu justru siap ambil posisi. Nah, sekarang kita masuk ke aset yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya sangat nyata. Cadangan kebutuhan pokok. Ini sering dianggap sepele karena nggak menghasilkan uang. Tapi coba lihat dari sudut pandang arus kas. Saat inflasi pangan naik, yang seringkali lebih tinggi dari inflasi umum, biaya hidup kamu naik tanpa bisa dikontrol. Tapi, kalau kamu punya stok yang cukup untuk beberapa minggu ke depan, kamu sebenarnya mengunci harga lama dan melindungi cash flow kamu. Ini bukan soal panic buying atau menimbun berlebihan. Ini soal strategi. Sama seperti bisnis yang punya inventory buffer untuk menghindari lonjakan harga bahan baku. Rumah tangga juga bisa menerapkan prinsip yang sama. Apalagi di Indonesia, di mana komponen pangan punya kontribusi besar terhadap inflasi. Jadi, aset ini bukan soal untung, tapi soal menjaga stabilitas. Berikutnya, kita masuk ke aset yang sering bikin orang merasa kaya, tapi diam-diam jadi beban. Aset mati. Mobil kedua, gadget mahal, barang koleksi, bahkan properti yang nggak menghasilkan. Di kondisi normal, ini terlihat seperti simbol keberhasilan. Tapi di kondisi ketap, semua itu berubah jadi kewajiban. Pajak tetap jalan, biaya perawatan tetap ada, dan nilainya terus turun. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai negative cash flow asset. Aset yang tidak menghasilkan, tapi terus menguras. Dan masalahnya, banyak orang mengunci sebagian besar kekayaannya di sini. Jadi, saat butuh uang, mereka terpaksa jual dalam kondisi tidak ideal. Harga jatuh, pembeli sedikit, posisi lemah. Ini bukan cuma soal salah beli, tapi salah strategi alokasi aset. Makanya, kebalikannya adalah aset produktif. Ini aset yang menghasilkan arus kas. Bisa dari usaha kecil, alat produksi, kendaraan operasional, atau bahkan properti yang benar-benar disewakan. Dalam kondisi krisis, cash flow itu raja. Bukan sekedar nilai aset di atas kertas. Karena yang bikin kamu bertahan bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa konsisten yang masuk ke kamu. Dan yang menarik, aset produktif ini nggak selalu harus besar. Bahkan skala kecil pun bisa signifikan kalau konsisten. Banyak usaha mikro yang justru bertahan saat krisis, karena mereka fleksibel, cepat beradaptasi, dan langsung menghasilkan. Ini beda dengan aset besar yang kaku dan butuh waktu lama untuk berputar. Terakhir, kita masuk ke aset yang paling sering diremehkan, tapi paling powerful. Kemampuan diri. Skill, relasi, kemampuan jualan, kemampuan membaca peluang. Di saat sistem ekonomi melambat, perusahaan bisa berhenti ekspansi, bahkan melakukan efisiensi. Tapi orang yang punya skill tetap bisa menciptakan peluang, bahkan di kondisi sulit. Ini bukan motivasi kosong. Secara ekonomi, skill itu adalah aset yang paling tahan krisis, karena dia fleksibel dan bisa berpindah mengikuti kebutuhan pasar. Saat satu sektor turun, skill bisa dialihkan ke sektor lain. Ini yang bikin sebagian orang bisa rebound lebih cepat dibanding yang lain. Jadi, kalau kamu cuma mengandalkan satu sumber penghasilan tanpa mengembangkan kemampuan, sebenarnya kamu sudah mengambil risiko besar tanpa sadar. Jadi, kalau ditarik garis besarnya, 5 aset ini bukan sekedar daftar, tapi sistem pertahanan. Likuiditas untuk bertahan, aset cair untuk fleksibilitas, cadangan pokok untuk stabilitas, aset produktif untuk cash flow, dan skill untuk adaptasi. Dan yang bikin beda bukan siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang menempatkan dengan paling tepat. Kalau kita tarik lebih dalam lagi,
Sebenarnya krisis itu bukan sekedar kejadian buruk, tapi perubahan ritme dalam sistem ekonomi. Di saat normal, uang itu mengalir deras, gampang dipinjam, gampang diputar. Tapi begitu bank sentral di seluruh dunia mulai nahan suku bunga tinggi, seperti yang lagi terjadi sekarang, aliran itu dipersempit. Likuiditas global mengering. Dan efeknya bukan cuma ke negara besar, tapi merembes sampai ke keputusan kecil di rumah kita. Di titik ini, banyak orang bikin kesalahan fatal karena masih pakai pola pikir lama di kondisi baru. Mereka tetap agresif ambil cicilan, tetap ngejar aset yang butuh waktu lama untuk balik modal. Padahal biaya uang sudah berubah. Ini yang sering gak disadari. Suku bunga itu bukan cuma angka, tapi harga waktu. Semakin tinggi bunganya, semakin mahal waktu yang kamu beli saat berutang. Jadi kalau kamu masih hidup di atas utang konsumtif saat bunga tinggi, sebenarnya kamu lagi mempersempit ruang napas sendiri. Sekarang bayangin, skenario sederhana tapi realistis. Seseorang punya banyak aset, tapi semuanya terkunci. Rumah, kendaraan, barang mahal. Secara total nilai, dia terlihat aman. Tapi begitu pemasukan terganggu, dia nggak punya arus kas. Dan untuk mencairkan aset-aset itu, butuh waktu, butuh pembeli, dan seringkali harus rela harga turun. Ini yang disebut sebagai asset rich, cash poor. Di atas kertas kuat, di realita rapuh. Sebaliknya, ada tipe orang yang kelihatannya biasa saja. Asetnya nggak mencolok, tapi dia punya likuiditas, punya aset yang bisa cepat dicairkan, dan punya penghasilan yang tetap mengalir meskipun kecil. Di kondisi krisis, justru tipe ini yang lebih tahan banting. Karena dalam sistem yang lagi ketat, fleksibilitas jauh lebih berharga daripada ukuran. Ini juga menjelaskan kenapa banyak bisnis besar bisa tumbang saat krisis, tapi usaha kecil justru bertahan. Bukan karena mereka lebih kuat secara modal, tapi karena mereka lebih adaptif. Mereka bisa cepat menyesuaikan harga, stok, bahkan model bisnis. Sementara yang besar seringkali terlalu berat untuk bergerak. Jadi dalam konteks pribadi, kamu juga perlu mikir, sistem keuangan kamu fleksibel atau kaku? Ada satu pola menarik yang selalu berulang di setiap krisis. Saat tekanan mulai naik, orang panik dan mulai jual aset. Harga turun, likuiditas langka. Di titik ini, orang yang punya cash justru masuk dan beli dengan harga diskon. Ini bukan teori, ini pola yang terjadi berulang kali, dari krisis 1998, 2008, sampai pandemi 2020. Jadi sebenarnya, krisis itu bukan cuma ancaman, tapi juga redistribusi peluang. Tapi masalahnya, mayoritas orang nggak pernah sampai ke fase ambil peluang. Mereka sudah habis duluan di fase bertahan. Kenapa? Karena nggak punya buffer, nggak punya likuiditas. Semua energi habis untuk nutup kewajiban. Jadi ketika kesempatan muncul, mereka cuma bisa nonton. Ini yang bikin jarak finansial makin lebar setiap kali krisis terjadi. Kesalahpahaman lain yang sering banget terjadi adalah terlalu fokus ke return tinggi tanpa lihat konteks. Banyak yang masih ngejar investasi agresif, berharap dapat hasil besar, padahal kondisi makro lagi nggak mendukung. Padahal di fase seperti ini, strategi yang lebih relevan adalah proteksi dulu, baru pertumbuhan. Karena percuma dapat return tinggi kalau di saat yang sama, kamu nggak punya perlindungan saat kondisi berubah. Kita juga perlu jujur soal satu hal. Nggak semua aset akan naik saat krisis. Bahkan sebagian besar justru akan turun dulu. Tapi yang membedakan adalah aset mana yang bisa bertahan dan recover lebih cepat. Contohnya aset produktif dengan cash flow nyata. Selama masih ada permintaan dasar, aset ini tetap hidup. Berbeda dengan aset spekulatif yang sangat tergantung sentimen pasar. Di Indonesia sendiri, struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Artinya, selama daya beli masih ada, sektor-sektor tertentu akan tetap bergerak. Ini jadi insight penting. Aset yang terhubung langsung ke kebutuhan dasar, seperti pangan, logistik, jasa harian, biasanya lebih tahan dibanding yang bergantung pada gaya hidup atau tren. Makanya penting banget untuk nggak cuma lihat aset apa yang bagus, tapi juga aset itu terhubung ke kebutuhan apa. Karena di saat krisis, prioritas orang berubah.
Mereka nggak lagi beli karena ingin, tapi karena butuh. Dan aset yang berada di jalur kebutuhan ini punya peluang bertahan lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke akar masalah yang sering diabaikan, pola pikir konsumsi. Banyak orang merasa aman selama penghasilan masih masuk, tanpa sadar bahwa struktur keuangannya rapuh. Terlalu banyak fixed cost, terlalu sedikit fleksibilitas. Jadi saat ada sedikit gangguan, semuanya langsung goyah. Ini bukan soal jumlah uang, tapi struktur. Solusinya bukan sekedar hemat atau menabung lebih banyak, tapi mendesain ulang sistem keuangan. Memisahkan antara uang untuk bertahan, uang untuk berkembang, dan uang untuk peluang. Ini yang jarang dibahas, karena kebanyakan orang mencampur semuanya. Jadi saat krisis datang, mereka bingung mana yang harus diselamatkan dulu. Dan terakhir, yang paling penting, jangan tunggu krisis terasa baru mulai bergerak. Karena saat semua orang sadar, biasanya sudah terlambat untuk ambil posisi terbaik. Harga sudah naik atau sudah jatuh terlalu dalam. Akses sudah lebih sempit. Jadi, fase terbaik untuk menyiapkan semua ini justru saat kondisi masih terlihat normal. Jadi, kalau kamu merasa sekarang semuanya masih baik-baik saja, mungkin itu justru momen paling krusial untuk mulai berpikir ulang. Bukan karena panik, tapi karena paham arah. Karena dalam permainan ini, yang bertahan bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling siap sebelum semuanya berubah. Sekarang kita turunin semua ini ke level yang lebih praktis. Bukan teori, bukan wacana, tapi langkah yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Karena jujur aja, banyak orang paham konsep harus siap krisis, tapi berhenti di situ. Nggak pernah diterjemahkan jadi aksi nyata. Padahal, yang bikin beda bukan siapa yang tahu, tapi siapa yang bergerak duluan. Langkah pertama yang sering kelihatan sederhana, tapi dampaknya besar, adalah memisahkan uang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan sisa. Kebanyakan orang nabung dari sisa pengeluaran. Padahal, yang lebih efektif itu kebalik. Kamu tentukan dulu porsi untuk bertahan, baru sisanya dipakai. Jadi, begitu uang masuk, langsung bagi. Dana darurat, dana likuid, operasional bulanan. Ini bikin kamu nggak lagi bergantung pada disiplin, tapi sistem yang memaksa kamu aman. Lalu ada teknik yang jarang dibahas, tapi powerful. Friksi buatan. Intinya, kamu sengaja bikin akses ke uang tertentu jadi sedikit lebih sulit. Misalnya, dana darurat disimpan di instrumen yang butuh 1-2 hari untuk dicairkan. Kenapa? Karena ini mencegah kamu pakai uang itu untuk hal impulsif. Di saat yang sama, tetap cukup cepat kalau benar-benar darurat. Ini cara sederhana tapi efektif untuk menjaga niat jangka panjang kamu tetap utuh. Berikutnya, kamu perlu mulai audit semua aset yang kamu punya dengan satu pertanyaan brutal. Ini menghasilkan atau menguras? Jangan pakai perasaan, pakai angka. Banyak yang baru sadar ternyata sebagian besar pengeluaran bulanan mereka habis untuk menjaga gaya hidup, bukan membangun keamanan. Dari sini biasanya akan kelihatan aset mana yang sebenarnya bisa dilepas atau dialihkan jadi sesuatu yang lebih produktif. Setelah itu, kamu bisa mulai bangun cash flow kecil yang realistis. Nggak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Misalnya mulai dari hal yang kamu sudah punya, skill, koneksi, atau aset kecil. Di kondisi sekarang, yang penting bukan berapa besar, tapi apakah ada aliran masuk selain gaji utama. Karena satu sumber penghasilan itu risiko, bukan keamanan. Ada juga pendekatan yang sering dipakai di bisnis, tapi jarang diterapkan di keuangan pribadi. Buffer stock. Kamu bisa mulai dengan mengamankan kebutuhan pokok untuk beberapa minggu ke depan saat harga masih stabil. Ini bukan soal takut, tapi soal efisiensi. Karena setiap kenaikan harga di masa depan itu sebenarnya adalah biaya tambahan yang bisa kamu hindari hari ini. Hal lain yang sering dijebakkan adalah overconfidence terhadap aset jangka panjang. Banyak yang terlalu fokus ke nilai masa depan tanpa siap menghadapi kondisi sekarang. Jadi, strategi yang lebih seimbang adalah punya kombinasi. Sebagian untuk jangka panjang, sebagian untuk fleksibilitas. Ini bukan berarti kamu jadi konservatif, tapi kamu jadi adaptif. Kamu juga perlu mulai melatih satu hal yang sering diremehkan. Kemampuan mengambil keputusan cepat tanpa panik. Ini bukan bakat, ini bisa dilatih.
Caranya dengan simulasi sederhana. Coba bayangin kalau besok penghasilan kamu turun 30%. Apa yang kamu lakukan? Mana yang dipotong dulu? Mana yang dipertahankan? Latihan seperti ini bikin kamu nggak kaget saat kondisi nyata terjadi. Terakhir, satu kesalahan umum yang sering banget kejadian. Menunda. Banyak yang ngerasa harus nunggu momen yang tepat. Padahal dalam realita, momen itu jarang terasa jelas. Yang ada justru kebalik. Saat semua orang sudah sadar, biasanya peluang terbaik sudah lewat. Jadi, langkah kecil yang kamu ambil sekarang, walaupun belum sempurna, itu jauh lebih bernilai daripada rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Jadi kalau dirangkum, ini bukan tentang jadi ekstrim atau takut berlebihan. Ini tentang membangun sistem yang bikin kamu tetap tenang saat orang lain mulai goyah. Karena pada akhirnya, stabilitas finansial itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari serangkaian langkah kecil yang konsisten dan sadar arah. Kalau kita tarik semuanya ke satu garis besar, sebenarnya yang sedang kita hadapi ini bukan sekedar ancaman krisis, tapi momen seleksi, di mana sistem akan memilih siapa yang siap dan siapa yang lengah. Kita sudah bahas bagaimana tekanan global mulai terasa, bagaimana likuiditas makin ketat, dan bagaimana keputusan kecil hari ini bisa berdampak besar ke kondisi kamu nanti. Dan di tengah semua itu, ada 5 aset yang jadi fondasi. Likuiditas, aset cair, cadangan kebutuhan, aset produktif, dan kemampuan diri. Yang menarik, kelima aset ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling sadar. Karena realitanya, banyak orang dengan penghasilan besar tetap rapuh karena salah posisi. Sementara ada juga yang terlihat biasa saja, tapi punya sistem yang kuat. Jadi ini bukan permainan angka, ini permainan strategi. Kamu mau kelihatan aman, atau benar-benar aman? Coba kamu jujur ke diri sendiri sekarang. Kalau tekanan datang dalam beberapa bulan ke depan, kamu ada di posisi yang mana? Masih bergantung penuh pada satu sumber? Masih terkunci di cicilan? Atau sudah mulai punya ruang napas? Pertanyaan ini mungkin nggak nyaman, tapi justru itu yang penting. Karena kesadaran selalu datang sebelum perubahan. Dan kalau ada satu hal yang bisa kamu pegang dari semua ini, sederhana aja. Jangan tunggu sampai keadaan memaksa kamu berubah. Karena saat itu terjadi, pilihan kamu biasanya sudah lebih sempit. Mulai dari sekarang, pelan-pelan, tapi konsisten. Bangun benteng kamu. Rapikan sistem kamu. Karena di dunia yang makin gak pasti ini, satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol adalah seberapa siap kamu menghadapinya.